Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel kita. Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengatasi permasalahan power window pada mobil Timur di bagian pintu depan sebelah kiri yang mati ataupun tidak bisa dioperasikan. Di sini sudah kita coba dengan menggunakan saklar yang di pintu sopir tidak bisa, dan untuk yang di pintu penumpang bagian kiri depan juga tidak bisa. Nah, di sini kita akan coba hidupkan kontaknya dan kita coba dengan menggunakan saklar bagian pintu sopirnya. Nah, di sini sudah kita coba tidak dapat difungsikan. Untuk bagian pintu sopirnya yang sebelah kanan ini bisa kita lihat ini bisa dioperasikan, tetapi untuk yang bagian kiri tidak bisa dioperasikan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian kirinya tidak bisa. Di sini saklarnya sudah kita operasikan, tapi kacanya tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Ya, di sini sudah kita lakukan pengecekannya. Di sini kita lakukan pengecekan bagian saklar-saklarnya, bagian pintu sopir. Nah, di sini sudah kita lakukan pengecekannya. Untuk melakukan pengecekannya kita buka dulu saklarnya. Untuk kabel-kabelnya sudah kita lakukan pengecekan. Kabel-kabelnya ini semuanya masih normal dan tidak ada yang putus, tapi saklar ini tidak bisa berfungsi untuk bagian pintu penumpang bagian depan yang kiri. Di sini tidak bisa. Ya, di sini kita lakukan pengecekan arus baterai yang mengalir ke saklar power window bagian pintu sopirnya. Kita gunakan boklam, ini ternyata ini untuk arus baterainya nyampe ke saklar bagian pintu sopir. Berarti saklar bagian di pintu sopir ini normal, tidak ada masalah. Berarti kita harus lakukan pengecekan pada bagian pintu samping depan bagian kiri. Nah, di sini kita lakukan pengecekannya dulu. Di sini kita lakukan pengecekan pada kabel yang berwarna hitam list biru, apakah ada arus baterainya tidak. Di sini bisa kita lihat dengan kita menggunakan boklam ada arus baterainya. Berarti di sini kita harus lakukan pengecekan lebih lanjut lagi, yaitu pengecekan pada motor power window-nya. Ya, oke, di sini kita akan lakukan pengecekan pada motor power window-nya. Terjadi permasalahan yang bagaimana? Di sini mau kita bongkar dulu motor power window-nya. Di sini. Ya, di sini motor power window sudah kita turunkan dan sudah kita bongkar, dan di sini lagi lakukan kita untuk membersihkan bagian-bagian motor power window-nya, dan kita lakukan pengecekan bagian as motor power window-nya, dan di sini kita lakukan pengecekan pada cool motor power window-nya juga. Sepertinya di sini sudah kita lakukan pengecekan untuk bagian coolnya ini
ini masih layak pakai, masih tebal, dan di sini tetapi banyak kotorannya. Nah, di sini mau kita lakukan pembersihannya terlebih dahulu. Nanti setelah kita bersihkan mau kita rakit lagi dan bagaimana nanti hasilnya. Nah, di sini kita lakukan proses pembersihan motor power window terlebih dahulu. Ya, di sini motor power window sudah kita lakukan perakitan. Ini lagi proses perakitan. Saya pakai gitu sekali. Ya, ini motor power window sudah kita rakit. Sebelum kita naikkan harus kita tes dulu di bawah sebelum kita pasang pada mobilnya. Di sini bisa kita lihat motor power window ternyata sudah bisa dioperasikan. Di sini kita lakukan pengetesan dengan menggunakan aki. Motor power window ini sudah bisa hidup, sudah bisa bergerak. Nah, di sini terus kita lakukan pemasangan pada pintu mobilnya setelah kita lakukan pengetesan demikian. Ya, oke, di sini proses pemasangan pada pintu mobilnya. Nah, di sini lagi kita lakukan pemasangannya dan nanti mau kita coba hasilnya gimana setelah motor power window ini terpasang semua. Oke, di sini bisa kita lihat motor power window sudah kita pasang dan sudah kita tes. Di sini sekarang kaca bagian pintu depan bagian kiri sudah bisa dioperasikan, sudah bisa kita naik turunkan. Di sini sudah bisa turun dan sudah bisa naik. Nah, di sini tinggal kita lakukan untuk merapikan bagian door trimnya. Ya, di sini motor power window ini tidak bisa dioperasikan disebabkan karena pada motor power window-nya terjadi banyak kotoran sehingga power window pada mobil ini tidak bisa dioperasikan.
Oke, di sini perapian door trimnya sudah selesai dan kita coba operasikan power window-nya, sudah bisa dioperasikan. Di sini sudah bisa kita turunkan kacanya dan sudah bisa kita naikkan kacanya kembali. Ya, di sini juga kita akan coba operasikan dengan saklar yang di bagian pintu sopirnya. Nanti kita lihat gimana, apakah bisa dioperasikan atau tidak. Di situ bisa kita lihat, di sini sudah bisa dioperasikan. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan serta tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video-video terbaru dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.